Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hidup mahasiswa, salam Pancasila, salam sehat untuk kita semua. Baik, kali ini kita akan belajar tentang advokasi. Kita akan sama-sama belajar, kita akan berbagi informasi, berbagi ilmu tentang advokasi. Yang mana advokasi ini nanti tujuannya teman-teman bisa terapkan di perguruan tinggi teman-teman semua, dan nantinya kita bisa terapkan advokasi ini dalam komunikasi baik dengan dosen, baik dengan karyawan universitas, dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita akan belajar tentang advokasi, kita akan perkenalan dulu. Nama saya Febri Rahman. Saya dulu alumni matematika ya. Saya angkatan 2012. Untuk pengalaman organisasi saya adalah pengurus IKA Himatika wilayah 5. Kemudian saya juga seperti teman-teman semua, saya di HMC Matematika 2 periode di dulu namanya itu Polhukam atau Politik Hukum dan HAM, sekarang namanya Adham atau Advokasi dan HAM sepertinya. Nah, saya pernah jadi anggota dan Kadif waktu itu. Kemudian di BEM MIPA saya 1 tahun. Sekarang alhamdulillah saya sudah bekerja di staf bidang organisasi kemahasiswaan di Jendikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ini adalah kontak saya buat teman-teman nanti mau komunikasi, mau tanya-tanya atau apa. Intinya teman-teman sudah saya anggap adik saya sendiri karena kita adik angkatan ya, dan saya juga kakak angkatan gitu. Intinya kita berbagi, saling berbagi itu baik gitu. Nah, advokasi bagi mahasiswa. Kenapa saya mengangkat tema advokasi bagi mahasiswa? Karena nantinya teman-teman itu menerapkan advokasi ini di lingkungan kampus, baik untuk berkomunikasi dengan teman sendiri, dengan dosen, dan dengan birokrasi di perguruan tinggi yang nantinya akan berhubungan dengan apa itu manfaat advokasi dan penerapan advokasi itu sendiri. Nah, yang pertama, we are the future leaders. Teman-teman semua itu sebenarnya beruntung ya. Teman-teman beruntung sekali bisa masuk organisasi. Kita akan mengubah mindset kita. Kita akan mengubah pikiran kita. Kita itu adalah pemimpin di masa depan. Jadikan mindset ini sebagai mindset bertanding teman-teman semua untuk menjalankan 4 tahun ke depan atau menjalankan semasa menjadi mahasiswa, dan teman-teman nanti lulus menjadi seorang sarjana itu mempunyai jiwa-jiwa yang pemimpin di masa depan. Dimulai dari organisasi, dimulai dari UKM, teman-teman bisa mencari ilmu di situ, mencari manfaat, pengalaman, mencari link atau mencari kenalan gitu. Dan intinya nanti kita akan menuju Indonesia Maju 2045. Nah, sini kita harus memutar pikiran dulu ya, menuju Indonesia 2045. Karena usia-usia kita sekarang ini, di tahun 2045 itu akan menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi kita harus menanamkan mindset kami adalah pemimpin masa depan. Ya, kita tunggu teman-teman semua kontribusinya, teman-teman yang melihat video ini, kita tunggu. Saya tunggu. Kalian adalah pemimpin di masa depan. Nah, advokasi seperti yang saya bilang tadi, definisi advokasi adalah suatu bentuk upaya persuasi yang meliputi penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, rekomendasi tindak lanjut terhadap sesuatu yang ada dan yang harus diluruskan atau dibenarkan. Nah, advokat itu apa? Advokat itu adalah kalau yang di
kenegaraan ya, itu adalah ahli hukum yang berwenang untuk melakukan advokasi atau biasa disebut dengan pengacara. Tapi dalam lingkup ini teman-teman mahasiswa itu juga bisa disebut advokat yang nantinya akan membenarkan, yang nantinya akan meluruskan dan memberikan argumentasi kepada perguruan tinggi atau birokrasi yang keliru. Nah, ini mahasiswa itu belajar bagaimana nantinya mahasiswa itu belajar bagaimana menjadi advokat yang baik di lingkungan kampus masing-masing. Nah, ini saya akan memberikan kutipan-kutipan kata-kata ya, tujuannya agar selain kita belajar advokasi kita juga akan mendapatkan nilai dari kata-kata ini. Ini dari Laurie Inns dari Amerika. Beliau berkata, seorang pemimpin adalah orang yang melihat lebih banyak daripada yang dilihat orang lain, melihat lebih jauh daripada yang dilihat orang lain, dan melihat sebelum orang lain melihat. Nah, gimana? Sepertinya sedikit mengerti apa itu arti dari kata-kata ini. Jadi seorang pemimpin itu adalah harusnya melihat lebih banyak daripada yang dilihat orang lain, dan melihat lebih jauh, dan melihat sebelum orang lain melihat. Jadi kita harus menjadikan diri kita itu adalah seorang pemimpin. We are the future leader, seperti apa yang dikatakan tadi. Nah, ini pemerintah di sini kalau di lingkungan kampus adalah birokrasi, kalau di lingkungan negara adalah pemerintah. Apakah pemerintah bisa lupa? Pemerintah bisa salah? Pemerintah bisa keliru? Jawabannya adalah ya. Ya, semua itu bisa lupa, bisa salah, bisa keliru. Nah, ketika dia salah, lupa, atau keliru, yang kita lakukan adalah kita harus memberikan pemerintah itu memberi masukan, kita harus menekan, kita harus mengingatkan pemerintah itu agar tidak keliru, tidak salah, dan tidak lupa. Nah, kegiatan memberi masukan, mengingatkan, menekan itu adalah yang dinamakan advokasi. Nah, sedikit tergambar ya, apa itu advokasi, sedikit tergambar di sini. Dalam melakukan advokasi, kita perlu menerapkan 5W1H. Yang pertama di mana kita akan melakukan advokasi. Kita harus tahu. Kemudian apa yang akan kita advokasi. Apa yang akan kita advokasi, kita harus tahu dulu. Kemudian mengapa kita melakukan advokasi. Mengapa itu ada yang keliru, ada yang salah, dan sebagainya. Dan siapa yang akan kita lakukan advokasi. Kita harus tahu, misal kita ada permasalahan tentang UKT, ya siapa yang harus kita advokasi? Birokrasi. Yang punya kepentingan di UKT siapa? Birokrasi universitas. Ya kita harus langsung tahu siapa yang akan kita advokasi. Terus kapan pelaksanaan advokasi ini kita juga harus tahu. Kita pastikan juga waktunya saling sepakat, kemudian waktu yang ditentukan itu kita menepatinya dan lain sebagainya. Yang terakhir, bagaimana kita bisa melakukan advokasi. Nah, ini kita akan belajar bagaimana melakukan advokasi yang baik, bagaimana tips dan triknya dalam melakukan advokasi. Nah, proses advokasi ini ada kata kuncinya. Kata kunci dari advokasi adalah pendekatan yang bijak. Jadi kita harus melakukan pendekatan yang bijak kepada pemerintah atau stakeholder yang ada di perguruan tinggi kita. Kalau kita lingkupnya perguruan tinggi ya. Nah, pendekatan yang bijak itu meliputi pendekatan yang pas atau sesuai. Kemudian pendekatan dengan cara yang baik dan benar. Kemudian kita harus sesuai dengan kondisi. Melalui kata kunci itu kita ada beberapa strategi dengan
kata kuncinya adalah membangun kepercayaan. Intinya kita harus membangun kepercayaan orang yang akan kita advokasi itu percaya pada kita nantinya. Dan akan percaya kemudian sesuatu hal yang keliru, sesuatu hal yang salah itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama, kita harus menyamakan persepsi. Bapak, Ibu, kita punya data ini, data A, data B, kita akan menurunkan UKT. Benar ya Bu ya, persyaratan penurunan UKT seperti ini, dan seperti ini. Jadi kita menyamakan persepsi. Kita anak matematika, kita harus punya data dan fakta sebelum melakukan advokasi. Itu kuncinya. Kelebihan dari anak matematika itu bisa logikanya main untuk menyamakan atau mencari bukti dan fakta. Kemudian ada menjalin jaringan atau kerjasama. Jadi baiknya kita punya jaringan kerjasama baik dari jurusan, dari teman sendiri, bisa menggait pihak jurusan, pihak fakultas, dan lain sebagainya dalam melakukan advokasi ini. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan strategi yang ada itu lebih kreatif lagi. Nah, akhirnya langkah pokok yang kita lakukan adalah kita definisikan isu. Isu itu apa? Kita sepakat ya, kita sekarang lagi panas-panasnya tentang UKT, tentang penurunan UKT dalam dampak COVID-19. Kita sepakat, kita definisikan isu itu adalah kita akan menurunkan UKT bagi orang tua yang terdampak COVID-19. Kemudian kita menentukan tujuan advokasi kita. Contohnya kita akan menurunkan UKT, ya tujuan kita adalah agar UKT itu bisa turun, kan? Kemudian kita mengembangkan pesan advokasi. Misal ketika UKT turun, mahasiswa itu angka putus kuliah itu sedikit dan sebagainya. Kemudian pengembangan SDM kita yang akan melakukan advokasi itu seperti kita harus koordinasi dulu sebelum melakukan advokasi. Terus yang melakukan advokasi adalah komunikasinya yang bagus dan strategi lainnya lah untuk pengembangan SDM itu. Terus yang terakhir adalah mengembangkan rencana kerja. Jadi rencana kerja itu kita harus kreatif mungkin bagaimana stakeholder atau kalau di sini pihak birokrasi kampus itu bisa percaya kepada kita. Nah itu nanti teman-teman harus kreatif untuk mengembangkan rencana kerja. Ini tujuan advokasi. Yang pertama adanya pemahaman terhadap masalah. Jadi ketika ada masalah tentang UKT, ketika ada masalah tentang UKT yang tidak sesuai karena dampak COVID ini, maka kita ada keinginan, kita paham bahwa itu harus diturunkan. Kemudian adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah. Kita tertarik bahwa ini harus turun. Banyak mahasiswa yang resah, banyak mahasiswa yang terganggu. Nantinya teman saya pasti banyak yang putus kuliah dan sebagainya. Kemudian adanya kemampuan atau kepedulian alternatif atau kepedulian. Jadi kita peduli terhadap masalah ini sehingga kita memiliki solusi, yaitu misal UKT harus diturunkan. Kemudian yang lainnya kita punya solusi, bisa mencicilnya, bisa menunda, bisa menurunkan dan sebagainya. Kemudian adanya tindakan nyata atau solusi masalah, yaitu tadi solusinya adalah kita punya alternatif menurunkan, mencicil dan menunda pembayaran. Kemudian tindak lanjut kegiatan. Itu semua nanti berkumpulnya adalah adanya komitmen dan dukungan dari pihak birokrasi, dari teman-teman yang sependapat dan sebagainya, yang memunculkan kebijakan baru, memunculkan sumber daya, memunculkan kemudahan, ya kan? Kalau kita nanti teman-teman banyak yang mendukung, kita akan mudah, dan keikutsertaan dan lain sebagainya. Nanti ada komitmen dan dukungan dari teman-teman yang akhirnya nanti
dukungan dari pihak birokrasi atau pihak perguruan tinggi. Nah, ini komunikasi dalam advokasi. Yang pertama itu kita harus penyampaian advokasi secara jelas. Yang kedua, secara benar. Apa yang kita sampaikan itu benar, bukan mengada-ngada. Jadi ketika kita membahas bahasa advokasi adalah bahasa yang berdasarkan data, dan data. Data yang ada, jangan katanya ini, jangan sampai seperti itu. Kita tidak akan memperoleh apa yang kita inginkan kalau kita tidak berdasarkan data. Teman-teman mahasiswa adalah ini ya, saya rasa adalah orang-orang yang intelektual, orang-orang pinter lah. Jadi tahu mana yang fakta dan tahu mana yang opini. Kita singkirkan opini itu dengan kita membebaskan fakta-fakta. Apabila opini itu berasal dari orang perguruan tinggi itu sendiri, misal dari dekan, dari kajur, maka kita bisa mengcross-check sendiri. Pak, Bapak berkata kemarin tuh bahwa UKT harus turun. Mahasiswa itu banyak yang terdampak COVID gitu Pak. Jadi kita harus kita berencana untuk mengajukan pendapat ini ke kampus. Mohon Bapak dapat memvalidasi keterangan Bapak tersebut. Dengan begitu opini tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah lengkap. Apa yang kita sampaikan itu lengkap. Yang keempat, meyakinkan apa yang kita akan sampaikan kepada pihak birokrasi itu sangat meyakinkan sekali sehingga birokrasi sangat tertarik, sangat percaya dengan teman-teman semua untuk mengeluarkan kebijakan seperti apa yang teman-teman tuntutkan. Dan yang kelima, kita harus hati-hati ya. Jangan sampai salah kata, salah tindakan dan sebagainya. Yang keenam, kita harus sopan tentunya, karena apa? Sopan itu adalah ciri khas orang Jawa, orang Indonesia, yang tentunya orang yang kita sopani pasti akan segan, benar ya. Nah, ini prinsip merancang advokasi. Jadi harus realistisnya itu kita harus spesifik, harus jelas dan dapat terukur. Intinya dapat terukur, ya kan? Dapat diukur. Bukan karena opini-opini ini katanya ini dan sebagainya. Sistematisnya kita berupa perencanaan dan skala prioritas. Jadi banyak yang kita advokasikan, tapi yang pilih satu poin atau beberapa poin itu yang kita prioritaskan untuk kita selesaikan masalahnya. Misal kita mengadvokasi banyak poin, misal tentang UKT, tentang penurunan, maksudnya tentang bantuan pulsa, tentang kekerasan mahasiswa dan sebagainya. Tapi teman-teman harus punya satu poin yang direncanakan dan diprioritaskan untuk diselesaikan, gitu ya. Kemudian taktisnya teman-teman mempunyai koalisi dengan pihak lain, kerjasama. Kemudian strategisnya kita melibatkan penggunaan kekuasaan. Misal kita punya bekerjasama dengan pihak jurusan, kita bekerjasama dengan organisasi lain di lingkungan kampus dan sebagainya. Dan mengidentifikasi kekuatan kita dan lawan. Jadi kita harus tahu kekuatan kita sejauh mana dan kekuatan lawan itu sejauh mana. Kita harus mengetahui itu. Yang terakhir adalah kita harus berani. Tentunya dalam beradvokasi itu jangan takut ya, jangan takut. Kita harus berani, dan kehati-hatian tadi itulah yang menjadikan teman-teman itu bisa berani dan tidak gampang untuk ditakut-takuti. Nah, dan kehati-hatian itu teman-teman juga harus memperhatikan norma-norma yang berlaku, dan memang penyampaian pendapat, diskusi dan sebagainya itu memang hak kita. Nah, kaidah dalam advokasi. Yang pertama kerjakan rencana yang sudah dibuat. Yang kedua, kita harus tetap konsisten pada masalah.
jangan mudah dibelok-belokkan ya. Misalkan kita mau membahas UKT, namun masalah belum selesai, kita dibelokkan dengan isu-isu baru, misal COVID gimana ya penanganan, dan akhirnya kita mengikuti arus pembicaraan sehingga kita tidak fokus kepada masalah kita yang akan kita selesaikan. Nah, ini kita harus identifikasi lawan dan kawan. Kita harus punya siapa sih lawan kita, siapa sih kawan kita, siapa sih yang akan nantinya maju untuk audiensi, siapa sih yang ini. Jadi kita harus tahu. Kita harus mencermati posisi kasus. Posisi kasus ada di mana? Jangan sampai posisi kasus kebijakannya ada di universitas, tapi teman-teman malah audiensi pada fakultas, ya nggak akan dapat titik temu gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan posisi itu kebijakan ada di universitas, maka teman-teman dapat berdiskusi dengan jurusan, dapat berdiskusi dengan universitas untuk bekerja sama dengan kita dalam menyelesaikan permasalahan ini. Yang kemudian yang selanjutnya, jangan mudah ditakuti. Nah, ketika teman-teman melakukan advokasi, teman-teman berjuang sekali melakukan advokasi, di situ ditakuti. Kamu tuh siapa sih, mahasiswa? Tugasnya itu hanya belajar. Kenapa kamu sampai seperti ini? Ini udah urusan birokrasi saja. Kalau kamu terus berjuang seperti ini, kamu akan saya naikkan UKT-nya atau kamu saya akan skor dan sebagainya. Jangan mudah ditakuti. Selama kita benar, selama kita jelas dan selama kita memperjuangkan sesuatu yang tidak salah, maka kita akan berani saja. Yang terakhir, berimajinasilah. Imajinasi ini penting ya. Jadi apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita bicarakan, itu merupakan kreativitas kita, dan itu kita juga harus berhati-hati dalam berimajinasi. Nah, ini kata-kata selanjutnya. Suatu saat mungkin Anda mencium dunia ini bau terasi. Kemanapun Anda pergi selalu tercium bau terasi. Sebelum Anda memutuskan bahwa dunia ini penuh dengan terasi, maka luangkanlah waktu untuk memeriksa hidung Anda, mungkin ada terasi menempel di situ. Jadi inti dari ini adalah kita harus sadar diri dan kita harus mengerti potensi diri kita. Next, tahapan lobbying. Jadi kita ada tahapan untuk melobi. Yang pertama kita harus mengumpulkan fakta yang ada, fakta yang terjadi di lapangan seperti apa. Kemudian kita analisis isu tersebut. Kemudian kita bangun kekuatan kita, bagaimana kita akan menghadapi lawan kita. Kemudian melakukan komunikasi dengan baik. Ini kata-kata dari Jacob Riis dari Denmark. Saya melihat seorang pemecah batu sedang memukul sebongkah batu padas sampai 100 kali. Tanpa kelihatan retak sedikit pun. Tapi pada pukulan ke-101, batu itu pecah menjadi 2. Saya tahu bahwa bukan pukulan terakhir itu yang membelah batu, tetapi semua pukulan yang sudah dilakukan sebelumnya itu yang membuat batu itu pecah. Inti dari kata-kata ini adalah usaha kita akan mengkhianati hasil. Jadi teman-teman jangan mudah putus asa, kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, tahapan advokasi yang pertama kita kumpul dan diskusi, menentukan rencana, menentukan materi, strategi dan sebagainya. Kita lakukan lobby, kita ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol dulu, melakukan lobby, bagaimana ini Pak dan sebagainya. Jika tidak menemui titik terang, kita kembali berdiskusi lagi, kemudian lobby lagi dan seterusnya. Jika dalam proses lobby tidak memberikan hasil, tidak membuahkan hasil, maka kita selanjutnya membentuk tim kecil. Tim kecil tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melakukan aksi yang
di tingkatan selanjutnya, yaitu aksi jalan. Aksi jalan. Namun sebelum aksi jalan kita harus memperhatikan, kita harus melobi dulu dan melobi dulu. Kemudian kita baru ketika start dan kita ada titik temu, maka kita bisa melakukan aksi jalan dengan memperhatikan aturan-aturan yang ada. Setelah aksi jalan kita evaluasi dan refleksi, kemudian apa yang telah menjadi advokasi yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Jadi teman-teman semua, advokasi jangan diartikan sebagai kita harus demo, kita harus aksi jalan, tapi semua itu ada tahapannya dan kita harus melakukan tahapan-tahapan itu. Nah, tips melakukan advokasi adalah yang pertama jangan mau takut-takuti dan menakut-takuti. Yang kedua mulai dengan berbaik sangka. Nah, contohnya kita akan berhasil dalam advokasi ini. UKT pasti turun. Karena ini memang hak mahasiswa dan sebagainya. Yang ketiga, gagaskan kemenangan-kemenangan kecil. Yang keempat, tetap pada inti soal. Kerjakan apa yang direncanakan. Bersedialah mufakat. Jadi ketika berdiskusi, kalian juga harus bersedia mufakat. Bersikap kreatif dan tetaplah kreatif. Yang terakhir adalah jangan lupa untuk berdoa. Ini kata-kata yang terakhir. Jangan pernah berhenti di langkah ke N. Ini kata-kata anak matematika ya, matematis sekali. Jangan pernah berhenti di langkah ke N. N adalah bilangan bulat. Karena kamu akan tahu apa yang terjadi di langkah ke N plus 1. Sesuatu menanti. Ini dari Febri Rahman dari Indonesia. Baik, terima kasih. Begitu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk penelitian dan diskusi selanjutnya, kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam Pancasila, salam sehat untuk kita semua.